لله وصل وسلم على نبينا وحبيبنا وقدوتنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين فيا عباد الله اتقوا الله وقال الله في القرآن أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون صدق الله وصدق رسوله وبعد. Ayuhal jamaah, alhamdulillah kita mensyukuri nikmat yang Allah berikan kepada kita. Kita bertemu persis pada hari ini adalah hari pertama Ramadan 1441 Hijrah. Suasana Ramadan yang pasti secara kultural tidak kita harapkan seperti ini. Dan kita tidak bisa menyalahkan keadaan sebagai sebabnya, karena tidak ada sebuah peristiwa terjadi di muka bumi kecuali biiznillah, semua itu dengan izin Allah dan semuanya ada dalam ilmu Allah. Musibah yang melanda, bahkan ini bukan melanda Indonesia tapi melanda umat manusia dan bisa hampir dipastikan akan merubah tatanan peradaban kehidupan manusia ke depan, yaitu COVID-19. Bisa dikatakan tidak ada satupun negara yang tidak terdampak. Walau terakhir saya mendengar WHO menyatakan Yaman adalah negara yang tidak ada kasus coronanya, sementara seluruh dunia nyaris dilanda termasuk Indonesia. Bahkan untuk positif corona Indonesia sudah menembus di atas angka 6.000 sampai 7.000-an orang. Walaupun kita tetap berharap tren ini akan terus menurun dan prediksi para pengamat pakar terkait menyatakan bahwa puncak pandemi untuk Indonesia itu akan berlangsung di awal bulan Mei dan terus mengalami penurunan setelah itu dalam posisi 3 opsi. Opsi yang paling parah itu berakhir di Juli, opsi pertengahan itu berakhir di bulan Juni, dan kemudian ada yang mengatakan di akhir Mei. Kalau akhir Mei maka itu berakhir pada setelah Ramadan. Jadi artinya dalam Ramadan ini kita berada dalam suasana berpuasa dengan wabah. Saya perlu mengingatkan kepada kita semua, dan pada khutbah ini saya ingin sampaikan satu pernyataan sederhana saja. Sebenarnya apakah harus ada perubahan pola? Kalau pola sih mungkin saja, tapi semangat beribadah Ramadan, kita berada di tengah wabah, ini yang saya mengatakan tidak. Ramadan itu tetap datang dengan menu yang sama, tidak ada perubahan. Karena kalau bicara kita berada dalam suasana wabah, saya menduga kuat bahwa sebenarnya kecemasan, kepanikan, rasa takut, khawatir itu jauh lebih tinggi, meluas, atau persebarannya lebih luas ketimbang wabah itu sendiri. Jadi bahkan bukan tidak mungkin orang yang mengalami psikosomatik, seakan-akan dia mengalami batuk, sesak napas. Bukan seakan-akan, memang akhirnya dia mengalami itu. Kenapa? Karena dia dihantui oleh kecemasan, ketakutan dan kepanikan itu. Sehingga akibatnya inilah yang membuat tren. Ini mohon maaf saya bukan ahlinya ini. Inilah yang membuat tren. Artinya pertumbuhan orang-orang yang terdampak itu semakin meluas. Sehingga kalau kita lihat data dari Satgas COVID-19 pusat itu, angka ODP-nya sudah ratusan ribu se-Indonesia. Dan ternyata ini satu-satunya penyakit yang menampar kesombongan kemanusiaan kita. Jadi ini wabah ini nampar kita ini. Kemarin di Republik ini sempat ada, saya
berprasangka baik. Beliau cuma terpeleset ngomong saja yang mengatakan bahwa orang miskin silahkanlah untuk tidak menularkan penyakitnya kepada orang kaya. Orang kaya silahkanlah membantu orang miskin. Ternyata faktanya mereka-mereka yang kita tidak melecehkan, kita berharap semoga para mukmin yang meninggal dalam kasus COVID-19 ini Allah berikan syahid kepada mereka, yang sakit Allah berikan kesembuhan, ya, dan kemudian kita juga dalam perlindungan Allah. Coba kalau melihat trennya, ini secara ekonomi wabah ini malah datangnya dari atas. Kalau kelas bawah kena di Medan, ini jadi kuali besar pembantaian wabah di kota Medan ini. Ya. Jadi kalau kelas menengah ke bawah, yang hari-hari kita tengok masih berseliweran di luar sana, yang buruh, yang macam-macam itu kena satu orang saja, itu persebarannya akan semakin kuat dan menghantam semuanya. Dan saya yakin kalau begitu itu akan terjadi percepatan kematian yang luar biasa, dan kita bisa melihat, saya tidak tahu benar tidak benar, di beberapa negara lain kematian yang bukan lagi deras tapi tidak sanggup lagi untuk dikuburkan karena banyaknya orang yang meninggal dunia. Na'udzubillah min zalik. Artinya yang saya katakan tadi ini menghantam kita. Sekarang ini nggak bisa sombong dengan duit, karena orang punya duit juga sangat cemas hari ini. Bahkan orang-orang yang punya jabatan juga bisa dikatakan tergolong orang yang berada di tataran paling takut, panik, dan khawatir. Saya kadang-kadang jujur menitiskan air mata kalau masih keluar mengisi taklim walaupun kajiannya sifatnya online. Kalau didampingi istri atau anak-anak, saya sering mengatakan, apa yang menyebabkan mereka semua ini keluar? Ini tuntutan perut sudah. Tapi jangan lupa, ada orang yang sudah bertahun-tahun, lebih dari 7 tahun, mereka menghadapi situasi Ramadan dengan lapar. Bahkan kota mereka, kampung mereka hancur lebur. Malam hari tanpa listrik, air bersih sangat langka. Di mana ini? Ini kalau boleh kita bilang daerah-daerah perang seperti Suriah. Itu sudah lebih dari 8 tahun kasus 7 atau 8 tahun kasus pertempuran. Jadi kalau kita sekarang cuma cemas, tapi masih bisa buka dan sahur kita. Mereka sudah mengalami ini demikian lama. Bahkan beberapa tahun yang lalu itu viral betul pertanyaan dari sana, boleh nggak kami makan kucing? Bukan mereka mau makan kucing, tapi sudah tak ada lagi yang bisa dimakan kecuali hewan-hewan yang tinggal di rumah mereka itu. Yang lebih menyedihkan lagi ketika mereka berteriak mengatakan, apakah halal jika kami lapar dan kami makan mayat daripada saudara kami sendiri? Ini bukan dongeng. Bayangkan kita sekarang hanya diterpa ketakutan luar biasa, tapi mereka pernah menghadapi kelaparan yang luar biasa. Pertanyaannya, apakah Ramadan itu berbeda bagi mereka? Jawabannya, secara kultural, ya. Apa yang menyebabkan kita merasa sedih hari ini? Jawabannya sederhana. Karena sebahagian kita tidak bisa tarawih, sebahagian kita tidak bisa melaksanakan, para ustadz yang paling terpapar ini, ya, majelis taklim terhenti. Apalagi buka bersama pasti tak ada. Ramadan Fair yang di Medan selalu gegap gempita, selesai, tutup, close, tidak bisa. Itulah kultur yang berubah. Saya perlu mengatakan, sebenarnya mohon maaf ini kalau khutbah ini nanti berlangsung jadi lebih lama ini, karena ini lebih kepada curhat juga ini. Sebenarnya ada apa? Saya selalu mengatakan ini azab ini. COVID-19 ini azab bagi umat manusia. Kalau ditanya kenapa ada azab ini, jawabannya karena zalim. Maksiat sudah terang-terang. Orang kurang ajar sekarang sudah tak malu-malu. Orang berzina, orang korupsi, orang begal, orang apa, semua tak takut.
Bahkan sekarang orang kalau mau melakukan kekurang ajaran cuma pakai HP saja dia bisa kurang ajar. Muruah, rasa malu hilang. Dan ini berlaku begitu luar biasa di muka bumi sekarang. Tapi kenapa kita juga ikut kena? Coba bayangkan, Masjidil Haram, Masjidil Nabawi sekarang melaksanakan sholat tarawih dipangkas dari 23 jadi 11. Pelaksanaannya pun 643. Yang boleh sholat cuma imam masjid, petugas masjid, sama cleaning service. Jadi kalau bolehlah kita bawa, Allah cuma mau terima orang-orang seperti itu. Selebihnya stay at home, pulang, jangan ke masjid, di rumah kalian. Saat Masjidil Haram lengang, Ka'bah tak bisa disentuh. Coba bayangkan, cobalah merenung kita sebentar, ada apa ini? Kemarin awak pergi umroh, tak bisa nyentuh Ka'bah karena ramai kali orang. Sekarang tak ada orang, tapi tak bisa disentuh. Jadi apa yang tak bisa disentuh lagi sekarang? Allah tak mau kita pegang Ka'bah, Allah tak mau kita di Raudhah, Allah tak mau kita ziarah ke makam Rasul. Karena ini close. Tempat yang saya bilang ini ditutup walaupun masjid dibuka. Begitupun dibuka hanya untuk kalangan terbatas. Pernah enggak merasakan bahwa sebenarnya Allah telah menghantam kita? Bahwa musibah COVID-19 ini telah menghantam orang-orang soleh, orang-orang beriman. Enggak merasa. Kenapa? Orang awak enggak ada urusan, awak enggak ada rencana ke Mekah, ke Madinah, enggak ada. Akhirnya Allah menghantam pelaksanaan salat Jumat. Allah larang sebahagian masjid membuka pelaksanaan salat Jumat. Ini mohon maaf saya pakai bahasa yang bombastis ini. Siapa yang merasa kena kalau kemudian salat Jumat ditiadakan? Jawabannya, orang yang biasa Jumat. Yang biasa berpukahan tak sholat Jumat, yang mana merasa dia? Mau Jumat, mau tidak Jumat, enggak urusan ke orang aku enggak sholat Jumat. Jadi coba bayangkan, ini COVID-19 secara perlahan menghantam orang-orang soleh. Ingat kasus Jumat pertama ditiadakan di Indonesia itu di Maret pertengahan, ya. Istiqlal sampai sekarang sudah resmi menghentikan sholat Jumat, tidak dilaksanakan sama sekali. Untuk Asia Tenggara yang pertama tidak melaksanakan sholat Jumat itu satu negara adalah Singapura, Medan, beberapa masjid, kantor. Ini sebelah kita sudah tutup sholat Jumat ini. Ya, sudah tak dilaksanakan sholat Jumat. Kalau mau dibilang nangis kita, nggak semua umat Islam nangis. Siapa yang nangis? Yang biasa sholat Jumat lah. Belakangan belum terasa juga, akhirnya Allah hantam kita lebih keras lagi. Masjid gulung tikar. Orang yang ke masjid jangan lagi, tidak boleh lagi. Maka ada beberapa masjid yang membuka masjid hanya untuk kalangan yang sangat terbatas. Tidak boleh orang luar masuk. Ya Allah. Kalau mau dibilang ada apa ini? Kenapa sampai Allah melarang kita yang biasa ke masjid, yang biasa mengaji, tak lagi mengaji? Makanya sering saya mengatakan, siapa yang paling terkena dampak daripada virus ini dari kalangan orang soleh, ya? Saya bukan bilang orang Islam. Yang pertama sekali secara institusional itu adalah masjid, kedua majelis ta'lim. Itu institusi yang terdampak virus ini. Kalau orang, dari kalangan orang itu adalah para asatidz, para ulama kita, para muallim kita. Ustadz-ustadz kondang pertama sekali mengumumkan menghentikan untuk menyampaikan ceramahnya secara terbuka. Rentetannya ke bawah. Saya terus terang sekarang, saya berapa kali kalau bicara sama orang saya bilang begini, saya sebenarnya sedih, saya susah kalau nanti saya ngomong, saya yang dibilang terlalu istilahnya melankolis atau apa. Saya bilang, jika kalian teringat untuk membantu orang, cobalah perhatikan ustadz-ustadz kalian sekarang. Kalau ustadz itu PNS atau ASN atau dia punya penghasilan rutin, insya Allah tak ada masalah. Tapi coba perhatikan, tidak sedikit ustadz yang mereka itu hidup dengan mendedikasikan waktunya hanya untuk mengisi majelis ta'lim, dan hari itu semua berhenti. Mereka ada tanggungan di rumah mereka. Walaupun kasus ini tidak saya temukan di Medan, saya mendengar beberapa kasus dari Jakarta. Ada ustadz yang minjem beras, sudah. Ada yang jual TV, karena tak tahu lagi apa yang mau dibuat untuk di rumah. Itu jauh sebelum Ramadan ini datang. Saya dalam doa saya selalu mengatakan, ya Allah, anak-anak juga saya ajak, ya Allah,
angkatlah musibah ini dari kami. Cuma saya meyakini bahwa musibah ini hanya bisa diangkat kalau ada satu yang pertama itu muncul dari kita. Apa itu? Rasa takut. Kalau belum muncul rasa takut, maka Allah tidak angkat musibah ini. Karena ini bukan orang, negara pun sehebat Amerika sekalipun itu kolaps. Saya tidak mau cerita pendekatan teori konspirasi macam-macam. Sudahlah, itu urusan yang lain. Saya mau lihat dari sisi syariah. Kolaps. Indonesia yang semula merasa dan mengira, wah kami tidak ada kasus macam-macam. 2 Maret Presiden umumkan 2 kasus. Sekarang lebih dari 6.000 kasus. Dengan kematian di atas 700-an. Allahu Akbar. Apa yang mau dibuat Allah? Kalau boleh pakai bahasa medannya, kalian pikir siapa kalian? Hebat kalian, punya duit kalian, punya jabatan kalian, punya segalanya kalian. Aku Tuhan. Kira-kira begitu. Allah hantam kita dengan makhluk yang gak bisa kita tengok. Coba bayangkan, tempat semulia masjid seperti ini pun kita harus sangat berhati-hati. Saya tidak menyalahkan SOP yang kita buat. Saya tidak. Tadi saya ditanya, Ustadz bagaimana kalau pelaksanaan sholatnya seperti ini? Saya jawab secara pribadi, saya tak setuju. Tapi karena adanya ulama yang mengatakan boleh, saya tidak bisa mengedepankan pendapat saya. Tapi kalau tanya sama saya, tak setuju saya. Tapi apa yang membuat saya harus menerima? Inilah keadaan, inilah faktanya. Sampai akhirnya kita harus membuat SOP yang paling kita rasa aman untuk bisa menjalankan. Apakah saya tak setuju lantas saya bilang tak sah? Bukan itu urusan. Apa masalahnya? Kezaliman. Kenapa orang soleh kena? Karena orang soleh sekarang ini sudah nggak berani negur orang salah. Di Merdeka Walk sana berpelukan laki-laki perempuan yang kita yakin tidak suami istri. Tak mau kita negur, tak mau kita marah. Kenapa? Alah, urusan dia lah itu. Ngapain pula kita ribut? Ini yang Allah benci dari kita. Ada kawan kita berselingkuh, kita diam saja. Ada kawan kita korupsi, kita malah diam saja, bahkan menikmati itu. Ada kejahatan-kejahatan moral, kejahatan ekonomi, kejahatan politik terjadi, kita diam saja. Kalau orang baik sudah diam, siapa yang harus ribut? Allah. Bagaimana caranya? Allah turunkan azab. Tujuannya apa? Mengingatkan orang soleh. Jadi makanya saya mengatakan tren wabah ini lebih kepada azab. Kalau saya ditanya, syukur ada Ramadan ini. Loh, kenapa syukur ada Ramadan? Karena ini bulan di mana kita seperti, saya sering mengilustrasikan begini, seperti anak kecil yang bermain di halaman rumah. Lagi sedang bermain, tiba-tiba terdengar petir menghantam. Dah! Apa yang akan dilakukan anak yang berusia 1 tahun atau 2 tahun ini? Dia pasti sangat terkejut, dia menangis, dia lari ke dalam rumah. Siapa yang dia cari? Orang tuanya. Apa yang akan dilakukannya setelah dia jumpa orang tuanya? Dia berlari ke pelukannya. Dan dia merasa tenang kalau orang tuanya sudah memeluknya, menyapu-nyapu kepalanya atau menepuk-nepuk bahunya dengan mengatakan, tenang wahai anakku, ayah masih di sini. Seperti inilah Ramadan. Kita udah tak tahu mau buat apa ini. Negara pertama yang saya baca tadi sudah menguji cobakan vaksin ke manusia itu adalah Inggris. Walaupun beberapa negara lain sudah menguji cobakan, mudah-mudahan dari 800 orang yang volunteer yang siap menjadi bahan uji coba itu, mereka sudah 2 yang disuntikkan vaksin. Ini untuk kasus negara Inggris. Mudah-mudahan siapapun negara itu kita berharap akan lebih mudah vaksin ini selesai. Ya. Tapi kita tidak tahu. Vaksin belum ada, obat juga belum jelas. Persebaran terus-menerus terjadi. Maka kemana kita pergi? Kalau obat tak ada, vaksin tak ada, kita mau apa? Kita mau sembuh. Kalau mau sembuh sama siapa kita minta? Sama Allah.
Dalam Quran itu banyak kali catatan tentang ini. Contoh, Nabi Muhammad dalam gua, ketika di dalam gua Abu Bakar cemas, panik, khawatir, takut untuk ditangkap orang kafir Quraisy. Waktu itu tidak ada jalan keluar. Nabi pun tak tahu, tapi Nabi tenang. Nabi pegang dadanya Abu Bakar dan Nabi mengatakan, la tahzan innallaha ma'ana. Jangan cemas, Allah bersama kita. Nabi Musa dia mengatakan, Tuhanku tidak berbohong. Pada waktu itu dia sudah mentok di tepi Laut Merah dan dia tidak tahu mau buat apa lagi. Tapi dia yakin Allah pasti membantu. Sampai akhirnya Allah mengatakan, pukulkan tongkatmu Musa. Maka Nabi Musa memukulkan tongkatnya, lautan berubah menjadi jalan. Nabi Ayub tidak pernah mengeluh. Ini yang harus kita ambil, karena ini kaitannya dengan penyakit. Jadi kalau kita sedang dalam kondisi gini, harusnya zikir kita sama Allah menguat. Sampai ketika bibirnya, jadi diceritakan dalam riwayat itu, penyakit Nabi Ayub itu semacam kudis, bernanah dan berulat. Baunya luar biasa. Saya dulu, almarhum abang saya dulu kena diabetes, kakinya luka. Hanya ujung jempol kakinya saja. Jujur, waktu saya mendatangi beliau, saya secara fisik dia sehat, tapi kakinya itu, yang ujung jempolnya itu, ketika saya masuk ke kamarnya, hitungan 1 menit saya tak sanggup. Nah, baunya luar biasa, luar biasa. Saya tak tahan. Saya bayangkan Nabi Ayub itu sampai diusir dari kampungnya. Orang bukan marah sama dia. Orang cuma bilang, kami tak tahan mencium baunya, keluarlah dari kampung kami. Dia pun keluar. Apakah Nabi Ayub berhenti berzikir? Tidak, dia zikir sama Allah. Terus dia berzikir. Sampai ketika penyakit itu mulai menghantam bibirnya dan langit-langit atasnya. Dan waktu itu jatuhlah, nah ini kalau dalam riwayat ceritakan, jatuhlah ulat dari bibirnya itu. Dan dia merasa sangat sulit berzikir. Maka dia mengatakan, ya Allah, aku sakit. Dan Kau itu Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Saya mengatakan, bagaimana jika Bapak punya anak yang patuh, taat, soleh. Asal Bapak suruh gak pernah nolak. Tak pernah nolak. Nak ambilkan ini, dia ambilkan. Nak buat ini, dia buat. Pokoknya segala perintah dia buat. Satu hari Bapak perintah dia, nak ambilkan Bapak ini. Tapi dia mengawali mematuhi perintah itu dengan mengatakan, adik lagi sakit ya. Apa yang Bapak akan lakukan? Pegang suhunya. Tadi ada yang mau masuk, di scan suhu 38, gak bisa masuk dia. Saya, 38 saya bilang. Nah, saya yang lihat tadi. Apa yang akan dilakukan oleh seorang ayah kalau anaknya tensi suhunya tinggi sekali? Dia cuma bilang adik sakit. Bukan dia mau bantah, dia masih mau kerjakan, tapi adik sakit. Saya nggak usah ceritakan apa yang kita buat. Ketika Nabi Ayub mengatakan, ya Rob, aku sakit, Allah pun mengatakan, hentakkan kakimu wahai Ayub. Maka air pun muncul. Kemudian Allah menyuruh Ayub mandi di air itu. Allah memberi kesembuhan. Allah mau ini. Allah mau geser semua orang ini. Jadi melawan virus ini kita harus melakukan penularan positif. Aura positif, optimistik, bahwa Allah tidak sedang meninggalkan kita, Allah sedang tes kita. Fa'tabiru ya ulil absar. Alhamdulillah. Salli wa sallim ala nabiyyina wa habibina wa qudwatina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. فيا عباد الله اتقوا الله. وقال الله في القرآن أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا صدق الله وصدق رسوله وبعد أيها المؤمنون. Jadi apa? Tidak ada yang berubah. Ramadan awalnya rahmah, pertengahannya maghfirah, ujungnya idkum minan nar. Salah satu dari malam Ramadan ada yang disebut dengan Lailatul Qadar. Siapa yang beribadah pada malam itu, maka perimbangannya sama dengan 1000 bulan. Ramadan adalah bulan keampunan. Setiap hari Allah membebaskan orang yang layak dimasukkan dalam neraka untuk akhirnya masuk dalam surga. Ramadan adalah bulan di mana dibuka pintu surga, ditutup pintu neraka, dibelenggu para setan.
Ramadan adalah bulan di mana semua waktunya adalah waktu untuk istijabah doa. Tidak ada yang berubah. Inilah yang harus kita ambil. Jika kita stay at home, kita tinggal di rumah, maka rumah ini harus menjadi suasana mihrab kita kepada Allah. Inilah saatnya kita, kalau mungkin menerjemahkan ayat dalam perilaku kita, qu anfusakum wa ahlikum nara, jaga diri dan keluargamu dari api neraka Allah. Ya, saya bersama istri Ramadan ini akhirnya menyempatkan waktu, karena waktu saya jadi lebih sedikit banyak, membuat pesantren Ramadan untuk anak-anak kami yang 8 orang. Karena 1 orang tidak bersama saya, tinggal di kota yang lain. Apa yang kami lakukan, tujuannya apa? Bagaimana membangun rumah kami menjadi tangga menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh ada kecemasan yang berlebihan, karena Allah sedang dekat sama kita. Mintalah kepada Allah, yakinlah Allah pasti akan selesaikan. Dan saya hakul yakin masalah ini tidak akan berlangsung lama. Walaupun di beberapa daerah ada orang-orang yang ingin kemudian menghantam Islam, tapi di negeri-negeri barat kita mendengar azan dibenarkan berkumandang lebih lama. Maka saya selalu menjawab pertanyaan mengatakan, jikapun sampai kalian tidak bisa melaksanakan ibadah di masjid kalian seperti biasanya, tapi jangan pernah hentikan ibadah apapun di masjid dengan jumlah jamaah sesedikit apapun. Kenapa? Karena ini cara untuk kita menjemput istijabah doa kita dari Allah Subhanahu wa taala. Wa'lamu anna Allah qala fil Qur'an innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabiy ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم ادفع عنا الغلاء والوباء والبلاء والفحشاء والمنكر والسيوف المختلفة والشدائد المهن ما ظهر منها وما بطن من بلدنا هذا خاصة ومن بلدان المسلمين عامة إنك على كل شيء قدير. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر.